Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kiranya kita semua tetap dalam kondisi yang sehat dan terus bersuka cita. Sebab kita punya Tuhan Yesus yang hidup dan sungguh baik. Amin. Karena itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan siaran ini, ada baiknya sebelum kita melakukan segala rutinitas hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mempersiapkan hati dan telinga untuk lebih lagi mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami, termasuk saat ini, di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hidup, dan kami percaya bahwa hari ini adalah menjadi hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan sebelum kami menikmati segala berkat-Mu, melakukan segala aktivitas, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami tahu, firman-Mu lah yang menguatkan kami. Firman-Mu lah yang membuat kami semakin hidup. Karena itu Bapa, kami persiapkan hati dan telinga kami. Berbicaralah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat bacaan kita terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seringkali kita punya suatu keinginan yang besar sampai-sampai selalu ada di pikiran kita setiap saat. Ingin sekali rasanya apa yang kita inginkan itu nyata di depan mata kita. Dan sesering keinginan itu datang, sesering itu pula kita banyak berlutut di hadapan Tuhan, berdoa, meminta agar keinginan kita dikabulkan. Rasanya kalau Tuhan sudah memenuhi suatu keinginan itu, lengkaplah hidup kita. Rasanya juga hal itu yang paling benar buat kita. Tapi, pernahkah kita berpikir bahwa semua itu bisa saja bukan yang Tuhan pikirkan untuk kita? Banyak orang salah mengartikan doa. Doa bagi sebagian orang adalah sesi minta dan beri. Artinya, kita bebas meminta apapun pada Tuhan dan Tuhan wajib memberi. Jika tidak diberikan, Tuhan langsung kita anggap cuek, tuli, pilih kasih, tidak tanggap atau tidak sayang pada kita. Ada sebuah cerita yang pernah saya baca mengenai seseorang yang telah mempunyai pekerjaan yang mapan, tapi belum mendapatkan pasangan hidup yang sesuai. Dalam sekian kali doa, akhirnya dia menyimpulkan kalau Tuhan tidak peduli padanya. Karena kebutuhan yang paling ia inginkan seolah-olah tidak dijawab. Padahal jika dilihat lagi, sebenarnya dalam karirnya, dia termasuk orang yang diberkati. Karena begitu banyak orang yang kesulitan untuk menyambung hidupnya karena tidak punya penghasilan. Bapak Ibu Saudara, dalam setiap sisi kehidupan, berkat Tuhan selalu ada di sekitar kita. Selalu ada hal yang patut kita syukuri. Jika mungkin saudara baru di PHK, saudara masih punya keluarga. Jika saudara tidak punya keluarga, saudara masih punya kesehatan. Jika kesehatan saudara terganggu, saudara masih punya orang-orang yang peduli dan sebagainya. Artinya, kita harus tetap bersyukur dalam segala hal, apapun kondisi yang sedang kita alami. Soal doa kita belum dijawab, tetaplah berdoa. Sebab terkadang, apa yang paling baik menurut pandangan kita pribadi, belum tentu yang terbaik buat kita di mata Tuhan. Seringkali di masa depan akhirnya kita menyadari bahwa Tuhan sungguh luar biasa mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Meskipun pada saat itu kita belum menyadarinya, lewat kemampuan pikir dan nalar manusia yang serba terbatas ini. Waktunya Tuhan tetaplah yang paling tepat. Doa juga bukanlah sebuah sesi minta dan beri. Doa merupakan nafas rohani, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan yang telah memberikan segalanya buat kita. Doa akan selalu memperkuat roh kita dan mendekatkan kita dengan Allah. Itulah yang terutama, karena tanpa kita minta pun, sebenarnya Tuhan tahu apa yang menjadi permasalahan kita. Bayangkan jika kita mempunyai teman yang selalu meminta, tanpa pernah berterima kasih, selalu mengeluh, tanpa pernah bersyukur.
Padahal kita merasa kita telah memberi yang terbaik. Tidakkah itu mengesalkan? Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan bersyukurlah senantiasa. Serahkanlah semuanya dalam tangan Tuhan. Karena Dia tahu apa yang paling baik buat kita atau buat orang yang kita doakan. Dalam keadaan seberat apapun, dalam masalah serumit apapun, dalam kesedihan sedalam apapun, bahkan dalam kepahitan apapun, tetaplah berdoa dengan iman teguh. Tetaplah bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Rasakan pelukan damai, penuh kasih Tuhan buat kita semua, dan tetap bersyukur dan bertekun dalam doa. Doa penuh sentuhan keajaiban, karena lewat doa, kita dapat merasakan hubungan yang dekat dengan Tuhan dan merasakan hadirat-Nya. Jangan pernah berhenti berdoa. Amin. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar, mau terus percaya dan mau melakukan firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa doa bukanlah sesi minta dan beri, tetapi itu adalah kesempatan di mana kami bisa bercakap-cakap dengan Engkau. Kami dapat berkomunikasi. Bahkan lewat doa, kami percaya ada kekuatan baru yang kami boleh terima daripada-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah pagi hari ini kami minta tuntunan Roh Kudus untuk terus membimbing kami, di mana kami senantiasa melibatkan Tuhan. Doa-doa kami adalah percakapan kami dengan Engkau secara pribadi. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengerti apa yang kami butuhkan. Dan lebih dari sekedar meminta, kami rindu, kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Sebab Engkaulah sumber sukacita kami dan kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Dan kami percaya hari ini kami menjadi orang-orang yang penuh semangat untuk menghadapi hidup. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat melakukan aktivitas Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya setiap kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Tetap sehat, tetap kuat, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.